Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Agnes Mahaprina pada video pembelajaran mata kuliah psikologi perkembangan anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai salah satu fase paling dinamis dalam rentan kehidupan manusia, yaitu periode kanak-kanak awal. Apa itu masa kanak-kanak awal? Kanak-kanak awal berlangsung dari usia 2 sampai 6 tahun. Pada fase ini, anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di berbagai aspek perkembangan, termasuk fisik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa. Periode ini juga sering disebut sebagai masa emas atau golden age karena anak dapat dengan cepat menerima masukan dan pengaruh dari lingkungan di sekitarnya. Ciri dan tugas perkembangan. Pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat dan perkembangan kognitif yang ditandai dengan munculnya kemampuan berpikir secara simbolik. Yang pertama, kesadaran kemandirian. Pada usia ini, anak mulai menyadari dirinya sebagai individu yang terpisah dari orang tua. Mereka sering menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk melakukan segala sesuatu sendiri, seperti makan, berpakaian, ataupun mengikat sepatu. Yang berikut, kemampuan membedakan benar salah. Anak mulai mengenal aturan, tetapi penilaian benar salahnya masih sangat tergantung pada otoritas dari luar, dalam hal ini dari orang tua dan guru. Berikut, panca indera dan pengamatan. Anak tetap menggunakan panca indera untuk mengamati dunia, namun proses pengamatan sudah diikuti oleh berpikir secara simbolik. Jadi anak tidak hanya melihat ataupun menyentuh, tetapi mereka mulai memberi nama, menggambar, bahkan membicarakan apa yang diamati. Berikut adalah tugas perkembangan. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal adalah serangkaian keterampilan dan pencapaian yang harus dikuasai anak agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan mempersiapkan diri ke tahap berikutnya. Yang pertama, belajar makan makanan padat. Pada periode ini, anak justru sudah belajar untuk menggunakan sendok atau garpu dan tata cara makan yang sopan. Yang kedua, belajar berjalan. Pada periode kanak-kanak awal, anak sudah mahir berjalan, bahkan berkembang sehingga bisa berlari, melompat, bahkan memanjat. Yang ketiga adalah belajar berbicara. Pada masa bayi, anak baru bisa belajar merangkai 2-3 kata, tetapi memasuki masa kanak-kanak awal, kosakata mereka bertambah hingga ribuan kata, bahkan mereka mampu untuk menyusun kalimat lengkap dan mulai belajar tata bahasa. Yang keempat, toilet training. Pada usia 3-4 tahun, anak sudah harus mampu melakukannya secara mandiri. Yang berikut, membedakan jenis kelamin. Pada masa ini, anak mulai mengenali perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga mulai menyadari identitas gendernya sendiri, misalnya, saya perempuan atau saya laki-laki. Yang keenam, persiapan membaca. Anak belum diharuskan untuk lancar membaca, tetapi mereka mulai dikenalkan pada huruf, bunyi, simbol, dan arah baca. Berikut adalah perkembangan fisik. Pada masa ini, pertumbuhan fisik tidak secepat pada masa bayi, tetapi tetap berlangsung secara stabil. Perubahan yang terjadi tidak hanya menyangkut pada ukuran tubuh saja, tetapi juga proporsi dan kematangan struktur tubuh, seperti tulang dan gigi. Yang berikut, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak awal berpusat pada bagaimana anak berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu untuk menggunakan simbol dan bahasa, tetapi belum mampu untuk melakukan secara logis. Berikut adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada periode kanak-kanak awal adalah proses di mana anak mulai mengubah kemampuan berkomunikasi
dari sekedar kata dan isyarat menjadi sistem komunikasi yang kompleks. Pada masa ini juga terjadi ledakan kosakata. Anak usia 2 tahun rata-rata mereka memiliki 200-300 kata, tetapi ketika mereka berada pada usia 6 tahun, kosakatanya sudah mencapai 2.500 hingga 8.000 kata. Berikutnya, perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional pada anak awal adalah masa belajar menjadi manusia sosial. Anak berjuang antara keinginan otonomi dan tuntutan aturan sosial. Kunci keberhasilan periode ini ada pada keseimbangan, memberi kebebasan bereksplorasi, namun tetap dengan batasan. Anak yang berhasil melewati masa ini dengan dukungan emosional yang baik akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berempati, dan mampu bekerja sama. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup perkuliahan kita, saya akan memberikan teman-teman satu tugas, dan tugas ini harus dikumpulkan minggu depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah berpartisipasi dan mengikuti perkuliahan ini dengan segala baik sampai dengan penghujung perkuliahan kita di hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat siang, Tuhan berkati. Shalom.